Yuk kita lanjut ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwasanya di bagian penting dari semua menu ini adalah pemodal. Karena saya pemodal ingin daftarin pemodal untuk mencatatkan berapa emas yang sudah dia tanamkan. Saya bilang emas tapi secara realnya adalah uang ya. Jadi sebenarnya kalau memang benar-benar emas, maka emasnya sekarang berapa itu yang dia bayarkan secara cash. Kemudian atau kalau dia nitipin emas, emasnya akan saya jual. Tapi kan itu akan sangat repot kan ya. Mungkin di tahap selanjutnya akan seperti itu, tapi kalau sekarang yang saya lakukan adalah 1 gram adalah 1 juta. Jadi 5 gram 5 juta. Meskipun sebenarnya kalau saya beli 10 gram itu harganya bukan 10 juta tapi 9 jutaan, ada sekitar selisih 600 ribuan di situ. Oke, untuk itu saya pertama untuk privacy. Nah ini user email address. Kalau kamu sudah berbayar, ini kan berbayar ya. Collect real user email address. Oke, jadi kalau sudah seperti itu nanti emailnya akan muncul di aplikasi. Oke, sudah. Cuma saya penasaran kemarin itu kan tidak di collect virtualnya ya. Jadi gini nih, kalau virtual, jadi seperti ini dia. Saya nggak tahu nih emailnya siapa. Ternyata mereka harus saya suruh login lagi kok seperti ini. Ya sudah. Nah ini emailnya, kalau saya lihat di sini di user, ya ini. Mereka akan nyimpan emailnya seperti ini. Wah ini jadi merepotkan. Saya harus ngulang menyuruh mereka untuk login lagi. Right, oke deh. Kalau mau seperti itu nanti kita akan coba lagi. Sekarang yang perlu saya lakukan, saya akan nyuruh mereka untuk login lagi agar emailnya itu muncul di sini. Oke, saya pause dulu agar ada satu email yang bisa saya lanjutin. Bentar. Right, ini saya sudah berhasil nambahin Mas Jesse sebagai member yang emailnya udah kesimpan. Tapi semoga saya nggak ke slip munculin emailnya. Email kan rahasia pribadi. Oke, saya simpan. Nah, kita lihat dia sudah muncul emailnya. Kemudian yang ingin saya tambahkan adalah hello. Nah, saat di pemodal dia muncul di sini sebagai pemodalnya. Oke, itu gampang. Kamu pasti udah tahu pakai inline list. Inline list di Glide itu powerful banget ya dan sering kepakai. Nah, saya pengen tambahkan dia di suatu tabel, ya kan? Tabelnya, bentar, jangan muncul lagi emailnya. Gimana caranya? Dari awal. Wait. Email asli sih, bukan email contoh. Ini aja. Ini tabel user, ini tabel Sirka, kan? User as usual, ini aja deh. User as usual itu ada email dan ada nama, ya kan? Saya sengaja gini supaya email yang lain gak muncul. Jadi row ID-nya user itu ada. Kemudian di Sirka akan kita hubungkan antara Sirka dengan email. Oke, right. Berarti kita buat tabel baru, ya kan? Tabel baru, buat tabel baru bisa di sini, tapi ntar di sheetnya nggak ada. Maka saya akan pilih ngebuatnya di sheet aja. Muncul lagi dah. Ada maaf. Oke, semuanya nggak masalah. Jadi user dan Sirka akan muncul. Oke, kita berarti akan ngebuat sheet baru. Kita buat namanya Sirka user. Sebenarnya saya bisa aja menggunakan kata pemodal ya, pemodal. Cuman saya suka banget itu antara kalau tabel dia sudah relate, saya buat namanya saya gabung aja Sirka user. Jadi gabungan antara Sirka dan user. Kalau pemodal ntar masih nggak jelas dia kemana ya kan. Alright. Kemudian nih berarti kita ID row user, ID row Sirka, ya kan? Kemudian apa? Kemudian ada saya pikir jumlah modalnya ada. Jumlah modalnya berapa? Harusnya di sini bisa. Cuman saya mikir kalau dia nanti suatu Sirka selesai melakukan pendanaan, jadi konsep Sirka yang berbasis emasnya adalah tidak lifetime ya. Saya nggak suka ada konsep di mana kamu punya ide,
kemudian kamu mempromot idemu ke suatu pemodal, kemudian pemodal membayari, kemudian pemodal bilang, oh aku sudah bayar kamu 25 juta, berarti kamu selama-lamanya milik saya. Saya nggak suka seperti itu. Kalau kamu pengen membeli saya dengan uang ya mungkin 10 triliun, boleh deh. itu aja rasa nggak enak, nggak mau. Jadi jangan pemodalan itu harus terbatas, limited. Kalau pemodalan venture capital itu sebenarnya juga terbatas. Mereka ada namanya exit strategy kan. Cuman mereka sebenarnya pengen megang selama-lamanya. Sama seperti kamu misalnya memodalin Apple berapa puluh tahun yang lalu. Kamu kan nggak mau dong ngelepas sahammu di Apple. Nanti kalau dia berkembang gimana? Saham ya, bukan profit saham. Nah, di Gold Base Circa yang saya ciptakan adalah kondisi di mana pemodal itu tidak bisa memiliki founder selama-lamanya, akan ada batasan. Nah mungkin ada yang nggak suka, wah kalau gitu rugi dong, aku masukin 25 juta nanti kembalinya 50 juta, dimana 25 emas dan 25 cash, tapi kemudian PK bisa mengembangkan tuh RWD. Kalau itu terjadi ya sudah, ini tipe seperti ini jangan untukmu. Tapi tentu saya akan punya perasaan berterima kasih ya. Jadi make sense, ada kemungkinan misal satu round sudah selesai, maka saya akan bilang, oke silakan ada pendanaan selanjutnya, tapi emasmu harus kamu ambil dulu. Kalau teman-teman nggak terlalu menangkap apa yang saya maksudkan nanti ya, yang saya bangun memang sebenarnya nyusun hal yang baru sih. Nyusun hal yang baru itu butuh nebang alas ya, harus memastikan konsepnya jelas. Cuma sambil jalan, sambil saya nuangin ide, saya jadikan aplikasi aja. Jadi kalau kalian, ini materinya tentang apa sih? Materinya mengembangkan Indonesia sebenarnya. Oke, right. Ini jadi saya buat aja Circa ini, asumsinya satu kali round selesai, kalau ada lagi saya buat Circa selanjutnya. Jangan ya gitu aja. Pemudahan adalah langsung di sini, intinya adalah modal. Modal itu saya akan tulis dalam emas. Nanti kesepakatan 1 gram 1 juta, itu aja. Naik turun dianggap aja 1 juta. Oke, kemudian sehingga saya nggak perlu lagi nambahkan di sini aktif nggak aktif. Kenapa? Karena di Circa yang saya bangun tidak boleh keluar sebelum emasmu kembali. Misalnya kamu masukin 10 juta, kemudian kamu berpikir, ini untung nih, aku ikutnya 3 bulan aja kemudian keluar, nggak boleh. Jika masa kamu wajib sampai selesai. Kalau ada apa-apa gimana? Sebenarnya saya ingin sih ada mekanisme boleh keluar, tapi kalau mau seperti itu musyawarah. Sampaikan kenapa kamu harus keluar, nanti musyawarah teman-teman putusin boleh, atau teman mau handle boleh. Cuman ini saya buat sulit keluar agar kamu nggak main-main. Jangan ada spekulan yang masuk, wah ini masuk sebentar aja keluar lagi, itu namanya spekulan, itu nggak boleh. Oke, ini masuk, kemudian saya buat ini tanggal mulai. Perlu nggak ya? Boleh lah ya. Kapan dia masuk modal pertama? Jadi tanggal modal di setelah pertama kali saya buatin aja di situ. Kemudian jumlah modal. Oke. Sepertinya sudah cukup. Udah itu aja. Oke, nah kemudian seperti biasa kita tambahin. Ini sudah ada Circa pemodal ya. Saya sudah punya ide Circa pemodal sebenarnya. Mana ide? Ya ini saya hapus aja nih. Cuman ngapus sheet di sini agak repot ya. Nanti dia akan komplain di sini. Coba saya buat dulu. Deteksi Circa pemodal. Saya beri sesuatu yang ngehapus sheet di sini sama di sini sama yang di sini itu ada repot. Jadi saya nggak pernah ngapus secara sembarangan, jadi biarnya dulu. Oke, ini ada ya. Circa user udah masukin new row. Ada row ID. Right. Kalau saya buat row baru, nanti saya belum tahu user yang mana dan Circa yang mana, ya kan? Nah, ini akan saya buat langsung aja di aplikasi. Oke, saya buat di aplikasi di bagian sini, dukung Circa ini. Dukung Circa ini itu akan langsung menginputkan ini. Usernya, usernya berapa, Circa-nya berapa, jumlah modal. Nah, berarti yang perlu dimasukkan adalah jumlah modal kan, right?
untuk di sini jumlah modal itu berarti saya. Nah, kalau kamu sudah ngebuat sheetnya di sini, maka kalau kolom selanjutnya bisa kamu buat di sini gampang. Contoh di sini, sirkah user ya ini kan. Saya mau nambahin kolom baru, itu adalah image dari transfernya. Itu adalah bukti transfer. Oke, saya jadikan di sini image. Ya udah. Nanti orang bisa transfer di sana. Nah, ini berarti untuk seperti ini saya sudah siap kayaknya. Nah, berarti saya tinggal nambahin ini akan ngebuka suatu tab baru, ya kan? Ngebuka tab yang baru. Nah, ngebuka tab yang baru itu bisa kamu buat dengan ngebuat tab baru di sini. Oke, saya buat aja situ. Tab barunya adalah ada di sini ya. Saya nggak tahu apakah saya akan munculkan di sini, tapi ya sudah. Saya buat aja ini pendaftaran. Dukung syirkah. Cuman kalau ada tab baru jadi nggak nyaman juga ya. Saya mau dia nggak muncul di tab. Nah gitu aja gimana. Tapi kalau gitu ntar nggak bisa muncul. Coba ntar saya mau ke home. Nah jadi nggak ada ya. Kalau dari sini saya bisa seperti ini. Saya buat dukung syirkah. Saya buat ini dia pergi ke sana. Tab. Go to tab. Gold base syirkah. Yang ini tadi sini. Ya kan sini. Cuman di sini tuh berarti dia bukan user dan dia harus detail. Oke, kemudian user find. User aktif berarti dia harus difilter berdasarkan email yang adalah email yang login. Oke, ini berarti kan email yang login ini, wah langsung muncul nama emailnya. Ada. Oke, right. Kemudian ini berarti saya jadikan dukung syirkah, ya kan? Kemudian yang harus kamu ketahui ini berarti saya sebenarnya nggak mau muncul dia di tab baru. Saya mau dia itu sekedar detail dari halaman yang ini. Ini kan dari sini ya dukung syirkah, berarti tinggal halaman yang berbeda tapi bukan tab yang baru. Saya coba ya, bisa nggak ya? Go to tab atau detail screen item, bisa nggak? Nggak bisa. Detail screen ya ini aja, ini sudah detail, jadi dia nggak bisa lagi. Berarti nggak ada pilihan lain, saya harus menggunakan tab. Sudah dukung syirkah. Oke. Ya sudah ini. Nah di sini berarti kalau orang langsung ke dukung syirkah, dia harus langsung tahu ini syirkah yang aktif yang mana, ya kan? Untuk ini sebenarnya saya mau dia di sini nih. Pemodal masuk langsung muncul dukung syirkah. Tapi kalau di situ ntar nggak kelihatan. Saya mau di sini berarti coba bisa nggak saya ngebuat dia ada show new screen nih. Ada show new screen pemodal. Nah ini bisa nih. Nah ini bisa. Bentar. Show new screen tapi user deh ya. Filter coba ini ada pemodal ya. Oke.
Nah, saya pengen ngapus ini nih, nggak usah pakai tab baru, tereng ya kan. Nah, ini enak nih. Nah, nih ke halaman utama ya. Ini teman berarti dia user optionnya. Oke, coba kita lihat dulu. Dukung Sirka user. Oh, Sirka user ya, karena itu adalah Sirka user. Oke. Sirka user yang harus saya buat ini berarti pro user itu adalah set value-nya user ini. Nah, ini harusnya ada tombol konfirmasi untuk pendaftaran kan, ya kan? Konfirmasi pendaftaran, ya kan? Ini berarti nanti dia nggak upload data. Nah, ini contoh. Tadi kan saya sudah ada ini ya, ada ini datanya. Datanya adalah, oke. Saya tambahkan upload image speaker bukti transfer ya kan. Ini saya buang-buang dulu aja. Kita buang dulu aja biar nggak bingung. Oke, ini apa ini? Bukti transfer adalah, ini ada satu yang salah ya. Kalau dia berputar-putar, kita coba dulu, kita refresh aja. Nah, oke dah ya. Nah, nih bukti transfer kan, dia ngebayar, dia sedang melakukan transfer. Hanya saja ini kenapa error? Kenapa ini error? Karena datanya itu masih belum ada. Ini kan kita buat data baru kan, harusnya Dukung Sirka itu ngebuka form baru, nyimpannya di mana? Oke, itu berarti di sini new screen, atau sebaiknya kita buat data baru tapi nanti langsung muncul. Nah, nih kenapa saya nggak bisa ngeklik, karena datanya belum kesimpan di mana, dia belum tahu. Nah, tabelnya belum ada. Ini salah nih berarti teman-teman, berarti saya salah nih. Ada stuck ini, berarti saya harus ngebuat, sebenarnya ya udah ada sedikit kelemahan sistem ini. Dukung Sirka harus ngebuat form baru, atau saya benar-benar ngebangun this item. Ini ya item itu. Kalau this item berarti yang dia buat yang tadi, yang ini. Oke, Dukung Sirka ini new screen, edit show form screen. Kalau form screen jadi apa? Jadi form ini. Alright, platform ini. Nah, ini bisa nih. Ini dia ngebuat form baru.
Oke, berarti saya jadikan aja ini menu Sirka user. Nah, ini bisa. Nah, kemudian ini row user itu nggak bisa seperti ini dong, dia harus dari nilai default value. Nah, default value ini adalah usernya. Nah kan, dah. Kemudian row Sirka default value-nya adalah ini, Sirkanya ini, row ID ya kan. Oke, nah jumlah modal, nah ini dia. Nah ini bisa seperti ini. Cuman saya nggak bisa udah muncul ini di sini, ya kan? Visibility saya buat dia kosong. Salah nih. Harusnya ada sistem di mana saya di hide tapi nilainya dibuat. Design placeholder option, cuman visibility sih ya berarti ya. ID-nya row ID is empty. Oh, row ID row ID kenapa muncul ya? Ke user row ID is empty. Saya harap sih dia sembunyi nih. Not empty. Ya, ini empty berarti udah dapat deh ya. Oke, row Sirka berarti saya hidden, saya buat ID-nya not empty. Nah, oke. Jadi tinggal ini kan. Nah, ini tanggal modal store, ini kita default kata kosongin juga harusnya. Default value adalah pada saat sekarang ya kan. Custom ya, current date ada ya. Custom wait. Ada yang dimana saya nggak buat custom baru. Coba saya cek dulu gimana ngebangun. Oh, special value ya, special value. Oke, saya buat di sini. Oke, ini dia. Berarti tanggal modal sana nggak usah, current date and time masukin ke. Nah, itu dia. Oke, kemudian juga user. Ini user bisa saya buang menjadi saya buat spesial. Ini value apa ya? Bukan. Special value-nya nih, user private column. Itu adalah di row ID. Row ID-nya itu masukin ke ID user. Ini dibuang. Oke. Berarti yang wajib cuman ini ya, Sirka ini kan munculnya dari skin yang sekarang ya, coba. Nah, sini terus. Special value, nah skin column nih. Nah, ini Sirkanya kan. Nah, ini row ID kita masukkan ke Sirka. Nah, ini berarti dibuang. Nah, ada saya. Jadi nggak perlu ngebuat kolom sembunyiin. Jadi memang dia sudah disiapin sama si glide-nya. Right. Untuk choose in image ini sebaiknya ini required. Jumlah modal juga required. Kemudian image speaker-nya semuanya sampai kata-kata ini sih.
kan. Oke. Cukup. Oke, ini sudah jumlah modal, right? Sudah. Kemudian ada tombol submit kan? Kemudian berarti submitnya nggak bisa diklik karena nih saya masukin 10. Tuh agak. Kemudian image-nya adalah teman sudah transfer 10 juta. Jadi nanti harusnya transfer ya. Sebentar lagi aja, saya tahu. Oke, saya image, masukin ke recent. Oke, itu dia. Begitu di upload, semua ke upload, baru submit. Right, kesen kan? Nah, kalau kamu lihat di tabel di sheetnya, Sirka user ya, mana ya? Cara ya kan? Adi user sudah masuk, terus Sirka masuk, kemudian jumlah modal 10 juta, jumlah modal yang baru sekarang, row ID-nya itu yang otomatis dibuatin, dan kemudian bukti transfernya, ya kan? Nah, simpel banget kan? Nah, ini kemudian bisa kita jadikan, kita munculin di sini, kita munculin di aplikasi. Jadi dia muncul di sini. Ini baik tinggal inline list, ya kan? Inline list. Inline listnya adalah user Sirka, ya kan? Nah, ini Sirka itu apa? Yang sebenarnya bukan title doang, tapi nama. Nah, ini jadi masalah gini. Saya butuh munculin nama kan, tapi namanya di sini itu adalah user row usernya orang itu. Kita harus ngebuat Sirka user, kita harus buat namanya itu adalah relation. Jadi relation adi row user, kata tabel user kan? Oke, kita buat di situ. Rel user. Ini kita buat teks, kita buat relation. Kemudian value in ID row user adalah dari user row ID. Nah, ini kan langsung muncul. Gunanya apa? Gunanya kita bisa menggunakan look user. Jadi user di look menjadi user dari rel user nama. Itu kita gunakan di sini. Nama, mana deh? Look user. Tara, ya kan? Ini otomatis langsung seperti itu. Nah, itu sudah ada sih semua. Nah, ini kita bisa masukin data lengkap lagi. Misalnya detailnya itu adalah 10 juta, ya kan? Atau ya 10 juta. Cuman captionnya jangan lah ya, nggak usah pakai tanggal, nggak penting. Nah, teman, saya ingin agar transparansi itu ada. Nah, jadi harusnya ini gambar itu berarti masalahnya gambar itu akan kosong, teman-teman. Nggak semua orang upload foto, ya kan? Kalau nggak semua upload foto, itu cara ngetriknya adalah multi avatar API. Nih, kita bisa menggunakan multi avatar API dengan cara seperti ini aja, API multi avatar dan email. Misalnya email saya swdev.bali@gmail.com, gambar saya ini. Itu berarti saya bisa ngebuat pola multi avatar, kemudian emailnya itu bisa saya wujudkan di sini, ya kan? Di tabel user, saya nggak nyaman dengan munculin email orang. Tabel user saya bisa buat multi avatar picture. Kemudian ini adalah template, namanya itu template. Templatenya adalah ini, ya kan? Kemudian ini adalah email di replace dengan email.
gunanya kalau picture-nya kosong, saya menggunakan gambar di sini. Tapi kan bisa aja email yang ada kan, maka saya buat kolom yang terbaru, kolom if then else. If then else adalah saya biasanya menggunakan final image atau final picture. Oke. Saya buat final picture. Kemudian kalau picture-nya is empty, maka saya menggunakan picture di multi avatar picture. Kalau enggak, berarti saya menggunakan yang picture. Gitu aja. Kalau picture empty pakai multi avatar. Kalau ini berarti enggak empty, berarti pakai picture. Itu saya akan bisa gunakan di sini. Nih. Berarti image-nya saya bisa menggunakan final image. Loh, belum ada ya? Belum ada. Picture kan itu ada di user ya kan, maka berarti di tabel menu di Sirka user saya bisa buat, saya sudah punya relasi yang ngebangun ke user dan juga dari lookup saya tinggal ngebuat look picture. Jadi mana look username ya, udah kita pakai lookup. Lookup itu berarti relationnya user ke final picture. Oke, so biasanya kita bisa gunakan list user, kita mau butuh image yaitu look picture. Ada ya itulah seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini untuk modal ini kan di format berdasarkan ini ya, berdasarkan data ya. Cuman saya pengen cek bisa nggak formatnya dari sini aja. Unit saya pakai RP enggak? Oh, itu dia di belakang ya. Jadi saya pakai uang dulu karena emang yang masuk itu uang, nanti pada di masa depan yang kedua mungkin saya akan gunakan dia emas, tapi mungkin uang aja ya, tetap uang dulu, nanti keluar emas setara dengan 1 gram yang disamakan 1 juta atau berapa. Oke, precisionnya saya kok nggak suka pakai itu, common noun itu asik. Kemudian ya sudah, kita pakai glue separator ya. Oke, sudah. Sepertinya sudah. Berarti kita lihat di sini adalah 10 juta. Ya kan? Cuman ini saya sebenarnya menggunakan titik nih. Saya gimana cara menggunakan titik ya? Menggunakan titik. Coba Glide apps use dot for money. Nah iya, nah itu bukan. Ya nanti akan saya perbaikin ya, sementara biarnya dia menggunakan 0. Oke, ini saya buat 10 juta. Oke, kemudian yang saya ingin sampaikan adalah jumlah yang sudah terkumpul, ya kan? Sementara tadi dulu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan saat tadi saya mengatakan dukung Sirka. Nah, ini harusnya dia hanya muncul kalau dia sudah didukung, ya kan? Jadi jangan simpan dulu. Maka oke. Anda sudah mendukung Sirka ini, ya kan? Nah, ini yang saya rada trouble, ini gimana cara saya sistemnya tahu bahwa dia udah dukung. Option visibility ini adalah di tabel Sirka. Oke, ini mungkin saya akan butuh waktu ya teman-teman. Nih, gimana tombol ini akan berubah kalau saya sudah mendukung. Ini kan sudah jelas nih, Jesse ya.
Oke. Kemudian dukung Sirka kalau ya ini sebenarnya akan harus saya tanyakan ke Glide Apps-nya nih. Sudah lama saya nggak nanya di sana. Pakai lookup. Oke, saya tanya dulu ke Glide Apps, kita akan tahu gimana caranya. Oke, seenggaknya sudah kita pelajari di sini berapa menit ini. Kamu udah tahu gimana cara ini muncul di sini. Dan kamu bisa ngeliat di sini. Dan kalau mau tahu ini bisa aja dia buang aja ya. Atau nggak usah dimunculin bisa aja. Nggak usah pakai nih. Nah kan cukup gitu aja. Nggak usah didetail kamu rampung nanti. Oke, sudah. Kemudian saya bisa yang kedua. Oke, saya akan nambahin yang kedua nih. Ada Mas Dedi. Oke. Dia akan langsung mendukung Sirka ini juga. Jumlahnya juga sama kebetulan. Saya pengen nambahin email. Jadi terima kasih sudah mendukung Sirka ini. Dia kirim email, bahasanya itu bukti sudah mendukung. Oke. Ya. Jadi akan saya baca catatan di mana ya catatannya? Saya baca catatan sini aja ya. Tag. Mantap ya. Tagnya custom. Buat kasus Dedi dukung dan kirim email via Zapier. Setelah itu perbaiki tombol dukung Sirka hanya untuk yang belum. Itulah. Oke, alright, sip. Teman-teman, itu yang akan selanjutnya. Kalau ini sudah, ya sudah bisa aja langsung menerima support dan donasi dan dukungan, karena emang sebenarnya yang diminta cuma itu aja sih. Tapi tentunya setelah itu masuk, saya akan beritahu berapa sih yang sudah masuk dari profit share-nya. Nah, setelah itu ya selesai. Thank you guys for watching.